Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Rehat Renungan Hari Jumat yang dipersembahkan oleh GBI Ruko Graha Niaga. Kita akan berdoa sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kami percaya program ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan kami rindu melalui program ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami sama-sama diberkati melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat supaya melalui kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Hikmat Tuhan turun sehingga kami sama-sama diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam acara Rehat hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan Kristus itu tidak lepas dari janji Allah. Karena Kristus sendiri adalah penggenapan janji Allah terbesar dalam sejarah hidup manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu, Allah berjanji akan memberikan Mesias. Allah berjanji akan menghadirkan Mesias untuk menyelamatkan umat manusia. Dan janji itu digenapi melalui kehadiran Kristus. Jadi Bapak Ibu, Kristus itu sekali lagi adalah penggenapan janji Allah terbesar dalam sejarah hidup manusia. Pergumulan manusia yang paling besar Bapak Ibu adalah dosa. Dan manusia berusaha untuk mencari solusi atas pergumulan berat manusia ini. Sebab dosa itu berakibat kekekalan, kebinasaan dalam kekekalan. Agama tidak memberikan solusi. Agama bukanlah jawaban bagaimana manusia bisa terlepas dari akibat dosa itu. Dan Kristuslah yang menjadi jawaban untuk pergumulan manusia terbesar itu. Karena Kristus datang untuk menebus umat manusia. Dia datang sebagai juru selamat. Sehingga kehadiran Kristus itu Bapak Ibu adalah penggenapan janji Allah terbesar dalam hidup manusia. Roma 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Kristus itu Ia bagi semua janji Allah. Karena Kristus itulah penggenapan janji Allah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Melalui Kristus manusia bisa mendapatkan keselamatan. Melalui kita percaya kepada Kristus, kita bisa diselamatkan. Dosa kita diampuni melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sebab firman Tuhan katakan tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada penumpahan darah. Darah Kristus yang mahal itulah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus itu boleh menerima janji keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Kristus itu Ia bagi semua janji Allah. Dan kehadiran Kristus adalah penggenapan janji Allah terbesar dalam hidup manusia. Bapak Ibu, kita bersyukur ketika kita percaya Yesus, kita menerima janji penyelamatan, janji keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Bahkan firman katakan Bapak Ibu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau janji terbesar itu saja Allah sudah genapkan dalam hidup kita, apalagi janji-janji yang lain. Alkitab penuh dengan janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Janji penyertaannya, janji penghiburannya, janji pemeliharaannya. Saya percaya itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, Kristus itu. Apalagi janji yang lain Tuhan pasti genapkan dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa Kristus ya bagi semua janji Allah, artinya Bapak Ibu, melalui Kristus kita bisa menikmati janji-janji Allah. Bapak Ibu, dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan begini Bapak Ibu. Jika kita anak, kita juga adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 17 berkata, jika kita anak, kita juga ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya Yesus, kita jadi ahli waris Allah. Berhak menerima dan berhak mengalami janji-janji Allah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Karena kita anak, maka kita sekaligus menjadi ahli waris dari setiap janji-janji Allah. Tentu Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang janji Allah, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Setiap janji Allah ada bagian kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Nanti Allah sendiri, karena Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah lalai terhadap janjinya, Dia pasti menggenapkan janji itu dalam hidup kita. Contohnya Bapak Ibu, Tuhan berjanji menyertai hidup kita. Tentu ada bagian kita bagaimana kita menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya kita boleh menikmati janji pemeliharaan Tuhan itu. Janji kita diberkati, tentu ada bagian kita. Kita melakukan bagian kita harus bekerja, kita harus berusaha secara maksimal. Nanti Tuhan sumber berkat, Dia pasti mengaruniakan berkatnya dalam hidup kita. Jadi sebagai ahli waris Bapak Ibu, kita berhak menerima janji-janji itu, mengalami dalam hidup kita. Tentu ada bagian kita untuk kita lakukan supaya janji-janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Kristus itu ya bagi semua janji Allah, sehingga kita bisa berkata amin untuk memuliakan Allah. Jadi setiap penggenapan janji Allah dalam hidup kita itu Bapak Ibu, itu bukan tujuan, tapi itu bagian dari cara Allah supaya melalui penggenapan janji Allah itu Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita diselamatkan melalui penyelamatan hidup kita, biarlah Tuhan dimuliakan. Melalui kita diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menjadi berkat. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan, kita mau supaya keselamatan itu kita kerjakan, kita lakukan supaya orang lain juga boleh menerima anugerah keselamatan melalui hidup kita. Kita diberikan penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Tujuannya Bapak Ibu, supaya melalui penggenapan janji Allah itu nama Tuhan dipermuliakan dan orang banyak diberkati melalui penggenapan janji Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sebenarnya punya segalanya. Karena di dalam Kristus semua janji Allah itu bisa direalisasikan dalam hidup kita. Berbahagialah Bapak Ibu, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena di dalamnya kita sudah menikmati janji terbesar, yaitu janji penyelamatan melalui Mesias yang Dia utus ke tengah-tengah dunia ini. Dan kita boleh percaya dan kita mendapatkan anugerah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sediakan itu menjadi kepastian dalam hidup kita. Dan melalui kita menerima Kristus, kita menjadi ahli waris daripada janji-janji Allah yang disediakan. Dan kita boleh menikmati janji-janji itu.
Dan kita boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh berkata amin terhadap sedia janji Allah. Sebab Dia Allah yang berjanji, Allah yang setia dalam hidup kita. Bapak Ibu, apapun pergumulan dalam hidup ini, percayalah, di dalam Kristus kita boleh menikmati janji-janji itu, mengalami janji-janji Allah itu. Dan pada akhirnya melalui penggenapan janji Allah itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kita boleh menjadi berkat lebih maksimal lagi, karena kita orang-orang yang berbahagia, yang boleh menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan menikmati janji-janji Allah yang Allah sediakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.